Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini baru dapat telepon dari salah satu sahabat kepala kampung di Lampung Tengah. Salah satu kepala kampung yang selalu komunikasi baik. Dia request kurang lebih menanyakan mohon bantu dibuat YouTube bagaimana aset kampung yang sudah dijual oleh kepala kampung sebelumnya. Bisa tidak kepala kampung membatalkan, kurang lebih itu, dan bagaimana jual belinya sah atau tidak. Yang pertama, kita balik dulu, jual beli itu sah atau tidak. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, sah. Seperti ada penjual, ada pembeli, ada barang, itu sah jual belinya. Bisa tidak dibatalkan? Bisa saja apabila itu cacat hukum, seperti itu mungkin barang curian dan sebagainya, termasuk tadi aset kampung. Tapi kita harus bisa membuktikan dulu, Pak Lurah, bisa membuktikan dulu kalau itu benar-benar aset kampung. Kalau kita bisa membuktikan kalau itu benar tanah kampung atau bengkok atau apapun, itu bisa kita batalkan. Itu ada pidananya loh, yang dapat mengoperalihkan, memindahkan aset-aset kampung itu harus persetujuan bupati, tidak bisa hanya kepala kampung. Kalau itu pun terjadi, mungkin ada manipulasi data, ada data-data yang dipalsukan, mungkin bisa arah ke situ. Tapi yang jelas aset-aset kampung itu tidak bisa begitu saja dijual, tidak bisa dijual oleh kepala kampung. Kalau dijual ya jelas ada pidananya. Tadi saya bilang ada peraturan presiden, permen, peraturan menteri. Aset kampung itu bisa dioperalihkan, bisa ditukar guling, bisa dijual. Itu harus ada persetujuan dari bupati. Tidak bisa begitu saja dengan kesepakatan warga, dengan persetujuan camat. Apalagi camat belum bisa, harus persetujuan bupati. Di permen ada peraturan menteri desa, itu permen des itu. Saya juga lupa nomornya, saya pernah baca. Tidak bisa merubah, mengganti, menjual, mengoperalihkan tanpa persetujuan bupati. Bisa tidak membatalkan bupati Pak Hakam yang baru? Bisa dibatalkan. Yang bagusnya dilaporin dulu polisi, laporin pidana, laporin polisi. Nah, dengan dasar putusan pengadilan di laporan polisi itu, dasar itu yang bisa suara anak, yang bisa membatalkan, dasarnya bisa membatalkan jual beli tersebut. Ya, apapun aset desa, tapi harus bisa membuktikan itu aset desa, bisa membuktikan itu tanah desa. Jadi Pak Lurah yang baru ya tidak berdampak, tapi Pak Lurah yang baru bisa membatalkan, pidana tidak bisa diwakilkan. Apabila itu dilakukan oleh Pak Lurah yang lama, ada stempel lurah, yaitu Pak Lurah lama yang bertanggung jawab, Pak Lurah lama yang akan diproses, Pak Lurah lama yang akan dipanggil kepolisian apabila ada laporan. Nah, kita kalau tahu itu kejahatan, kalau tahu itu perbuatan pidana, kita juga wajib melaporkan. Apabila kita tahu, kita melihat, mendengar langsung ada kejahatan, kita diam saja, malah bisa kena unsur kita mengetahui kejahatan tidak laporan. Pasal 55, 66, 60 itu ada pasal 55. Jadi mengetahui kejahatan tidak laporan atau diam saja, itu pidana juga. Nah, bagi Pak Lurah atau kakam mengetahui aset-asetnya dijual, aset-aset kampungnya dijual oleh kakam sebelumnya, kita mengetahui segera laporan, minimal konsultasi ke kepolisian. Di kepolisian
akan memberi solusi, akan memberi jawaban. Ini saya memberi solusi, memberi pandangan hukum. Aset kampung pidana yang jual siapapun, mau dia kepala kampung, mengoperalihkan atau tukar guling, itu juga tidak segampang itu. Jangan sudah dikumpul warga, sudah kumpul masyarakat, sudah mengetahui Pak Camat, kepala kampung melepas saja, tidak bisa juga begitu. Itu ada pidananya ya. Jadi saran juga kepada camat-camat, kalau yang belum ngerti atau belum tahu jangan langsung tanda tangan, jangan mentang-mentang sudah ada kesepakatan bersama, sudah ada tanda tangan warga, tanah atau jalan itu dioperalihkan dan sebagainya, aset-aset kampung dioperalihkan sebagai, tidak bisa begitu saja. Karena tanah atau jalan yang sudah terdaftar atau tergambar di sertifikat itu sudah masuk aset kampung, aset daerah. Aset kampung, aset daerah, nggak bisa juga kepala kampung punya hak mutlak untuk memindahkan, untuk menjual, tidak bisa. Apalagi tanah-tanah aset kampung seperti tanah bengkok, jangan dijual. Seumpamanya tanah itu tanah tidak bertuan, juga tidak bertuan, orangnya yang punya nggak tahu kemana, nggak bisa juga begitu saja kepala kampung jual. Itu ada pidananya. Sekali lagi, untuk kepala kampung yang tahu ada tindak pidana, jangan diam saja, tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Kita harus berani, harus tunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum benar-benar menjadi panglima, hukum harus ditegakkan. Saya Tony Sastrajaya, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, siap membackup, siap di belakang apabila ada perbuatan pidana-pidana seperti itu yang mengganggu, yang merugikan masyarakat, merugikan daerah, khususnya Lampung Tengah. Saya tidak akan terima. Saya akan siap membantu, saya akan mendukung Pak Lurah yang berani, Pak Lurah yang menegakkan keadilan. Oke Pak Lurah, masalah AJB tadi bisa dibatalkan, bisa apabila kita ada bukti bahwa jual beli itu cacat, seperti tanah itu ternyata tanah kampung, tidak punya hak kepala kampung menjual, tidak punya hak kepala kampung mengoperalihkan, itu bisa dibatalkan. Semoga bermanfaat. Kalau kurang paham juga bisa telepon, bisa WA lagi, bisa ngobrol lagi. Sukses semua untuk kepala kampung Lampung Tengah. Por Ikam Abdesi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.